Hai guys, welcome back again with Enkun di channel Endesu. Fans pemburu iblis silahkan merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita setelah Nezuko yang mulai kehilangan kendali saat bertarung melawan iblis bulan atas. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 84 dan 85. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link bocoran atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 84 ini, iblis bulan atas berhasil dikalahkan. Namun, hal yang mengejutkan terjadi. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan Nezuko yang menginjak punggung iblis bulan atas hingga dia tidak bisa bergerak. Daki berteriak meminta Nezuko untuk minggir. Sambil melancarkan tebasan selendangnya secara bertubi-tubi, Daki berniat mencincang Nezuko dan memasukkannya ke dalam selendang. Akibat serangannya itu, seketika tubuh Nezuko langsung terpotong-potong dalam jumlah banyak. Namun secara mengejutkan, tubuh Nezuko yang terpotong-potong itu satu persatu malah menyatu kembali. Daki yang melihat jurus tersebut menyadari jika yang menyatukan tubuh iblis tersebut adalah jurus darahnya sendiri. Percikan darah yang keluar itu sebagian mengenai iblis bulan atas dan secara tak terduga darah tersebut berubah menjadi api. Seketika Daki yang terkena percikan itu langsung terbakar begitu hebatnya. Dia berteriak kesakitan. Di sisi lain tubuh Nezuko yang terpotong-potong itu perlahan menyatu kembali dan seketika luka yang dia derita sembuh dengan begitu cepatnya. Setelah itu Nezuko kembali menyerang iblis bulan atas yang masih terbakar tersebut dengan cara menginjaknya berkali-kali tanpa ampun. Lalu menendang Daki ke arah samping sampai membuat tembok rumah di sebelahnya hancur. Setelah itu Nezuko masuk ke dalam rumah tersebut dan bersiap menyerang Daki lagi. Namun di dalam sana ada beberapa penduduk yang mengalami luka akibat serangan barusan. Salah satunya sampai membuat lengan kanan orang tersebut berdarah. Nezuko yang sudah lepas kendali itu melihat darah dan secara mengejutkan dia malah langsung menyerang wanita yang terluka itu. Nezuko berniat ingin memakannya. Akan tetapi dengan sigap Tanjiro datang dan menahannya dengan pedang. Nezuko yang hilang kendali itu berteriak dan berusaha melepaskan diri. Si Tanjiro meminta adiknya itu untuk menahan diri. Si Nezuko yang terus berteriak itu masih berusaha untuk melepaskan diri sampai membenturkan tubuh mereka berdua ke dinding. Tanjiro yang ikut terluka itu meminta maaf kepada adiknya karena sudah melibatkan Nezuko ikut bertarung. Akibat pertempuran barusan membuat darah dari Nezuko telah tercacar di mana-mana. Tanjiro yang mencium bau darah tersebut menyadari seberapa berat luka yang Nezuko derita. Sambil terus menahan adiknya yang brutal dan mengamuk tersebut, Tanjiro terus meminta maaf dan meminta Nezuko untuk tenang. Tanjiro yang berteriak itu meminta Nezuko untuk tidur dan memulihkan diri. Namun sayangnya Nezuko seperti tidak menghiraukan apa yang kakaknya katakan barusan. Nezuko yang berusaha melepaskan diri sampai melompat dan menabrakkan tubuh kakaknya itu ke langit-langit rumah. Bahkan sampai menembus lantai kedua. Para wanita yang berada di dalam rumah tersebut berteriak ketakutan melihat kegaduhan yang terjadi. Meski sulit menahan Nezuko yang mengamuk itu, Tanjiro tetap berusaha menenangkan dan memintanya untuk segera tidur. Akan tetapi tiba-tiba muncul serangan dari selendang-selendang milik iblis bulan atas dari arah belakang. Daki tidak terima karena dia terkena luka bakar dari jurus darah iblis milik Nezuko, membuatnya jadi amat sangat marah. Selain itu, akibat serangan dari Nezuko tadi, Daki tidak bisa menyembuhkan diri seperti biasanya. Iblis bulan atas yang marah itu menerbangkan selendangnya dan menyerang sekitar dengan membabi buta. Tanjiro yang sedang berusaha menenangkan Nezuko tahu betul kalau dia juga harus melindungi masyarakat yang ada di sekitarnya. Dia berpikir keras langkah yang terbaik apa yang harus dia lakukan. Tanjiro sempat berencana untuk melepas Nezuko agar menghadapi iblis tersebut. Namun dia juga tidak berani untuk mengambil resiko karena banyak warga sekitar yang masih dekat di medan pertempuran. Saat Tanjiro mulai kehabisan ide dan mau melangkah, tiba-tiba Uzui Tengen datang dan berada tepat di hadapannya. Dia ikut kaget melihat Nezuko yang lepas kendali itu. Namun Uzui-san malah mengomeli Tanjiro karena sebelumnya Tanjiro telah menunjukkan kehebatannya di hadapan Oyakata sama. Dan sekarang hal buruk malah yang terjadi. Nezuko jadi lepas kendali dan dia sudah kewalahan. Di sisi lain, Daki yang melihat kedatangan pilar suara itu sangat terkejut. Namun dia tidak perlu repot-repot mencari dan bisa menghabisi pilar itu dengan mudah. Akan tetapi dengan santainya, Uzui Tengen meminta iblis bulan tersebut untuk pergi karena dia sedang berbicara dengan Tanjiro. Sambil menoleh ke belakang, Uzui Tengen menambahkan jika Daki bukanlah iblis bulan atas karena dia terlalu lemah. Secara bersamaan tiba-tiba kepala Daki terpotong dengan sendirinya.
Iblis bulan itu pun juga bingung sejak kapan pilar suara itu menyerangnya. Karena dari tadi sama sekali tidak ada tanda-tanda pilar tersebut menghunuskan pedang. Tanjiro juga sangat terkejut melihat Uzui-san yang berhasil memenggal kepala iblis bulan atas itu dengan begitu mudahnya, bahkan tanpa disadari oleh iblis itu sendiri. Setelah itu, Uzui-san meminta Tanjiro untuk melakukan sesuatu pada adiknya itu, karena pertarungan masih belum selesai. Nezuko saat ini juga masih mengamuk dan berusaha melepaskan diri dari Tanjiro. Uzui-san menyarankan Tanjiro untuk menenangkan Nezuko dengan cara menyanyikan lagu tidur atau sejenisnya. Namun tiba-tiba Nezuko kembali bergerak dan melompat keluar rumah, lalu menabrakkan dirinya bersama Tanjiro ke jalanan distrik. Namun dengan bersusah payah Tanjiro masih berusaha untuk menenangkan adiknya itu. Tanjiro sampai kebingungan bagaimana cara menenangkan Nezuko sekarang ini, karena suaranya saja tidak dapat mencapai adiknya. Dalam benaknya Tanjiro sampai bertanya kepada ibunya yang telah meninggal apa yang harus dia lakukan. Lalu Tanjiro mencoba menjalankan saran dari Uzui-san dengan menyanyikan lagu untuk Nezuko. Awalnya nyanyian itu tidak berefek apa-apa, namun perlahan Nezuko mulai tenang. Dalam bayangannya Nezuko seperti sedang dibangku oleh ibunya, dan ibunya menyanyikan lagu tidur untuknya. Seketika Nezuko langsung teringat masa kecilnya saat berjalan bersama ibunya di dalam gunung. Nezuko teringat senyum ibunya yang begitu menenangkan jiwa. Setelah mengingat kejadian tersebut, Nezuko yang awalnya mengamuk tiba-tiba malah menangis dengan keras. Perlahan tanda bunga yang ada di sekujur tubuhnya mulai menghilang. Dia berhasil dijinakkan dan setelah itu Nezuko langsung tertidur, layaknya gadis kecil yang lucu. Melihat usahanya yang berhasil, Tanjiro memberitahu Uzui-san jika adiknya telah berhasil dia tenangkan. Mendengar hal tersebut, Uzui-san berjalan keluar rumah. Akan tetapi, iblis bulan atas itu meneriaki dan memarahinya. Secara mengejutkan, meski sudah dipenggal, Daki masih hidup. Bahkan dia berteriak dengan lantang. Uzui Tengen mengomeli balik iblis tersebut karena dia sudah tidak punya urusan lagi dengan iblis itu. Daki tidak terima dengan apa yang pilar itu ucapkan. Tapi sambil menunjukkan ekspresi wajah konyolnya itu, Uzui Tengen menanggapi jika iblis tersebut memang terlalu lemah, karena dia bisa dengan mudah memenggal kepala iblis tersebut. Namun Daki semakin naik pitam sambil berkata jika dia masih belum kalah. Semakin lama terjadi perdebatan konyol di antara mereka berdua, sampai-sampai membuat Daki menjadi menangis. Uzui Tengen yang melihat sikap dari iblis tersebut jadi bingung sendiri. Padahal dia sudah memenggal kepala iblis itu, tapi anehnya iblis tersebut tidak mati dan masih terus saja berbicara tanpa henti. Daki yang semakin menangis itu sampai memukul-mukul lantai dan mengeluh dengan kejadian yang dia alami. Lalu dia berteriak dan meminta tolong kepada kakaknya karena kepalanya telah dipotong. Secara tak terduga, perlahan muncul iblis lain yang keluar dari dalam tubuh iblis bulan atas peringkat 6 itu. Uzui Tengen yang melihat hal itu dengan sigap berusaha menghabisi iblis tersebut dengan tebasan pedangnya. Namun secara mengejutkan, kedua iblis itu berhasil menghindar dan berpindah di pojok ruangan. Iblis yang baru keluar itu menghibur Daki dan menyatukan kepalanya. Dia juga meminta Daki untuk tidak perlu menangis lagi. Uzui Tengen yang melihat kejadian barusan menganalisa jika iblis yang dia potong kepalanya tadi tidak bisa mati. Dan secara mengejutkan malah muncul iblis lainnya dari dalam tubuh iblis bulan atas yang telah dia kalahkan. Selain itu, Uzui Tengen tidak habis pikir, kecepatan menghindar yang iblis itu tunjukkan barusan sungguh bukan main. Daki yang dihibur oleh iblis tersebut mulai menenangkan diri, dan perlahan luka bakar yang dia derita juga mulai sembuh. Namun dengan sigap, Uzui Tengen langsung mencoba menebas mereka lagi. Akan tetapi, secara mengejutkan, kali ini iblis bulan yang baru keluar itu merespon serangan pilar suara tersebut dan balik menyerangnya dengan gerakan yang sangat cepat. Serangan tersebut membuat sebagian kepala Uzui Tengen terkena tebasan. Namun iblis tadi malah memuji pilar suara itu karena barusan dia mau menebas dan membunuh pilar tersebut. Tapi secara mengesankan, Uzui Tengen masih mampu bertahan, bahkan hanya mengalami sedikit luka gores saja pada kepalanya. Tatapan wajah dari Uzui Tengen telah berubah. Sambil menoleh dan sedikit terluka di bagian kepalanya, Uzui Tengen bersiap untuk menyerang iblis tersebut. Siapa iblis yang baru keluar dari tubuh Daki itu? Apakah nantinya Uzui Tengen akan mampu menghadapi iblis tersebut dan memenggal kepala Daki lagi? Lalu bagaimana nasib Tanjiro dan kawan-kawan? Sayang sekali, Shin Manga Kimetsu no Yaiba chapter 85 telah berakhir.
Oke guys, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 84 dan 85 yang ending scene-nya memperlihatkan munculnya iblis kuat yang keluar dari dalam tubuh Daki, sang iblis bulan atas peringkat 6. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Endesu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram, jangan lupa follow IG Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.